Nah jam 9 malam saya sama suami langsung pulang. Habis pulang saya istirahat, tidur. Besoknya di jam 6 pagi saya bangunin suami. Pipih, ayo kita ke rumah sakit lihat bapak lagi. Nah aku langsung ke bed bapak, ke yang bed pojok. Tapi kenapa itu kata saya, kok tangannya apa ya, gosong-gosong. Iya, tapi itu bentuknya masih bulat-bulat gitu. Terus saya buka lagi badannya, di badannya juga sama Bang Jamal, kayak yang rokok digituin ke ini. Dan yang lebih ngeri yang kemarin itu kan ada yang Iya, gosong-gosong itu ya. gosong-gosong gitu. Ini malah tangannya segini hitam, kayak yang kesetrum itu. Nah di jam 2 dipanggil lah si adek untuk diperiksa. Terus dokter ngeliat, lah kenapa ini, katanya baru periksa, kata dokter. Memang kenapa dok? Jangan sekarang, katanya gitu. Kalau sekarang itu udah telat. Kita kan diam ya bang ya, di jantungnya itu bolongnya ada 3. Hah? Pas aku ke rumah sakit, ngeliat si adek udah lemes bang, lemes. Tapi dia masih bisa senyum. Cuma aku nanya ke si Anti gini, itu tangannya kenapa? Tahu nggak bang? Tangannya itu sama kayak bapak, hitam-hitam. Halo pasukan Lentera Malam, dan buat teman-teman yang penonton lama, ini pasti kalian udah nggak asing dengan set seperti ini ya. Jadi berasa kayak nostalgia gitu ya. Tapi sebenarnya bukan karena kita ngerubah set lagi, tapi bangkunya lagi diservis, guys, atau sofanya lagi diservis. Tapi itu nggak akan ngerubah cerita kali ini, yang dimana cerita kali ini pasti epic juga, guys. Sama seperti cerita-cerita Lentera Malam belakangan ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berkaitan dengan masalah yang sudah umum, yaitu tentang warisan. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Teh Via. Jadi langsung aja kita sapa. Halo Teh. Ya, Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Baik ya? Ya baik bang. Oke. Jadi guys, Teh Via ini mengalami serangkaian kejadian yang aneh nih selama menempati rumah mertuanya. Sampai bapak mertuanya pun itu kena dampak yang bisa dibilang gak masuk akal lah. Lalu kalau boleh tahu seperti apa nih awal kejadiannya Teh? Jadi semenjak saya tinggal di sana, saya lihat bapak itu sering sakit-sakitan. Dan sakitnya bapak itu yang di luar nalar itu bang, yang kayak matanya nonjol keluar sama dagingnya itu, sampai tangannya yang hitam kayak yang kebakar tuh bang. Oh itu. Iya bang. Hasil pemeriksaan dokter apa waktu itu? Gak ada bang. Gak ada? Gak ada. Gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa. Normal aja gitu? Normal aja. Awalnya itu. Dan katanya juga dampak kejadian itu sampai memakan korban jiwa di dalam keluarga. Betul. Betul? Betul. Betul bang. Jadi di keluarga kami itu ada beberapa orang, maaf, sampai meregang nyawa itu bang. Sampai meninggal dunia? Iya. Ya udah tahan dulu Teh ya ceritanya ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau mau jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, atau kalian juga bisa kirim voice note di nomor yang ada di bawah ini guys. Oke, kalau gitu sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Teh Via, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Banjir bandang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan musibah bencana ini banyak memakan korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, bahkan sulit memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang kritis. Lalu untuk membantu dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, Lentera Malam mengajak teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezeki dan berdonasi bersama Lentera Malam. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung aja kunjungi link kitabisa.com di bawah ini, atau linknya itu gue taruh di caption
atau deskripsi ya guys. Bersama Lentera Malam, mari kita peduli sesama saudara kita di Indonesia. Jadi ceritanya begini Bang Jamal. Di tahun 2017 saya itu menikah sama suami. Dan waktu itu suami memutuskan untuk tinggal di rumah mertua karena itu permintaan dari bapak. Katanya kita kumpul aja di sini. Nah, di rumah itu Bang Jamal ada 5 keluarga karena suami itu merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Yang pertama namanya Teh Novi dan suaminya namanya Ajajang. Yang kedua suami saya Edoy, saya istrinya. Yang ketiga ada Anti dan nama suaminya John. Dan yang keempat namanya Gia dan istrinya adalah Eka. Nah, jadi rumah tersebut Bang Jamal ada 2 lantai. Jadi begitu kita masuk ke rumah, karena nggak ada gerbangnya, jadi kita itu cuma ada halaman kecil. Kita buka pintu itu langsung ke ruang tamu. Di pinggir ruang tamu itu ada 3 kamar berjejer. Kamar ibu sama bapak, kamarnya si Anti, sama kamarnya si Gia. Di pinggir kamar ada ruang setrika sama dapur. Dan di pinggirnya lagi itu toilet. Jadi posisi rumahnya itu panjang. Ya, yang panjang kayak gitu. Nah, di lantai 2 itu ada kamar saya sama suami, ada toilet, ada kamarnya Teh Novi sama suaminya juga. Nah, singkat cerita Bang Jamal, di 2019 Bapak itu sakit. Nah, di bulan Desember itu waktu itu. Di sekitar jam 9 pagi, Bapak teriak, manggil Teh Novi. Teh katanya ke sini, ini Bapak nggak enak badan, ngerasa susah, buang air kecil sama napas berat. Nah, Teh Novi manggil kita semua untuk turun. Kan saya di atas posisinya. Saya turun ke bawah, saya lihat kondisi Bapak lagi tidur. Kenapa Pak? Kata saya gitu. Ini saya nggak enak badan, susah buang air kecil sama merasa dada itu sesak. Ya udahlah kata saya sama ke Teh Novi bilang, Teh bawa aja ke rumah sakit, jangan banyak dilamain. Nah, di jam itu juga kita semua berangkat ke rumah sakit untuk antar Bapak. Nyampailah di IGD. Nah, di IGD Bapak ditangani langsung sama perawat, kayak yang dipasangin infusan, kayak yang dipasangin oksigen dan lain-lain. Dapatlah Bapak perawatan itu. Nah, selang berapa jam kemudian Bapak dipindahin ke ruang perawatan ya dari IGD. Ruang perawatan tersebut kan di lantai 2 Bang Jamal. Nah, setelah di ruang perawatan, karena ngelihat posisi waktu itu udah aman, saya sama suami izin pulang sama ibu. Mah, saya pulang ya, saya bagian tunggu di rumah aja, karena di rumah sakit emang banyak orang, kata saya gitu. Kata mama, ya udah pulang aja, dari sini mah banyakan. Nah, jam 9 malam saya sama suami langsung pulang. Habis pulang saya istirahat, tidur. Besoknya di jam 6 pagi saya bangunin suami. Pih, ayo kita ke rumah sakit lihat Bapak lagi. Iyalah, kita siap-siap. Di jam 7 kita berangkat ke rumah sakit Bang Jamal. Nah, pas masuk rumah sakit kan jadi si posisi kamar Bapak itu bednya ada 6. Nah, kebetulan Bapak itu di bed paling pojok Bang Jamal ya. Nah, aku langsung ke bed Bapak, ke yang bed pojok. Pak, kata saya, gimana keadaan sekarang? Ya lumayan lah, mendingan. Tapi kenapa itu, kata saya, kok tangannya jadi kayak ini Bang Jamal? Apa? Kayak yang gosong-gosong. Iya. Tapi itu bentuknya masih bulat-bulat gitu.
Terus saya buka lagi badannya. Di badannya juga sama Bang Jamal. Kayak yang rokok digituin ke ini. Saya kan kaget. Saya sama suami gini, kita tanyain yuk ke perawat, itu bapak kenapa? Kata saya gitu. Saya sama suami kan masuk nih ke ruang perawat. Nah di sana ada perawat. Kata perawat, ibu mungkin itu dari bapak gula darahnya tinggi katanya gitu. Oh kata saya gitu, emang suka kayak begitu? Kayak yang ini, kayak yang orang kebakar kan? Iya, tapi biasanya jarang-jarang juga sih. Tapi kemungkinan besar itu dari gula darahnya tinggi. Ya udahlah, kita mau percaya aja sama namanya orang perawat gitu. Iya. Ya sama suami, yuk balik lagi ke kamar lah. Nah kan si tempatnya itu dari ruang perawat ke kamar bapak itu kayak lorong gitu ya Bang Jamal. Bapak di lorong paling ujung. Saya jalan sama suami, jalan pas mau masuk ke kamar, saya kan nengok dulu otomatis kayak gini kan. Saya ngeliat di samping bapak itu ada sosok yang berdiri, tinggi, besar, berjubah, tapi ininya kepalanya ada ini, tanduk. Dan yang paling bikin aku merinding itu Bang Jamal, si matanya merah, melototin bapak, taringnya itu panjang. Kagetlah saya waktu itu. Itu apa? Kata saya gitu sama suami. Suami kan celinguk-celinguk, apa katanya? Itu di samping bapak apa? Suami saya lihat, nggak ada apa-apa kok. Pas aku nengok, padahal aku nengok sebentar gini doang sama suami, itu apa? Pas saya nengok lagi ke tempat bapak itu, nggak ada itu Bang Jamal. Hilang. Kata suami, udah jangan ribut katanya. Ini banyak pasien, takut pasien lain keganggu katanya gitu. Ya udahlah, saya ngikutin saran suami, saya jalan sampai di tempat bapak. Nah pas waktu itu, Pak, gimana bapak sekarang? Apa yang nyeri? Kata saya gitu. Teh tolong pijitin, kan manggilnya teteh ke saya. Teh tolong pijitin, bapak kakinya sakit. Dan kipasin, bapak ngerasa panas banget katanya itu. Memang keringatnya banyak banget. Sama suami kipasin, saya duduk di kakinya. Saya duduk pijitin. Nah pas waktu pijitin tiba-tiba bapak teriak, itu awas kamu, saya takut, awas itu suruh pergi. Nah saya kan kaget, saya kan lagi mijitin, saya sontak nengok ke belakang, saya lihat ke belakang nggak ada orang. Saya tenangin bapak, Pak kata saya istighfar, ayo bapak istighfar, bapak kenapa? Bapak bilang astagfirullahaladzim. Ya terus bapak ngomong, tadi bapak ngelihat katanya ada yang tinggi besar melototin, matanya merah. Jadi percis yang saya lihat itu Bang Jamal. Jadi bapak pun ngelihat. Nah aku kan kaget. Ya udah kita tenangin, bapak kita tenangin sampai bapak tenang. Akhirnya bapak tidur kan enak dipasien, dipijitin. Setelah bapak tenang, kita diam, tungguin lah sampai ada yang giliran untuk jaga lagi. Nah di jam 9 malam, seperti biasa saya pamit pulang sama ibu. Bu, pulang ya, biar nanti aku pagi lagi ke sini. Nah kata mama, sok aja pulang, nanti giliran pagi ya ke sini. Iya kata saya. Pamitlah kita pulang di jam 9 malam. Kita pulang, istirahat, tidur. Nah di besok paginya saya bangunin suami, yuk kita giliran kata saya. Kan kita jadwal rumah sakit. Oh iya kata suami gitu. Prepare dulu, jam 7 kita berangkat ke rumah sakit. Langsung kita naik ke kamar bapak. Dan pas ngelihat bapak, pas di hari ketiga itu Bang Jamal, ada yang berubah. Apa? Jadi si bapak itu matanya keluar, terus daging bawah matanya itu keluar semua. Yang di bawah matanya keluar semua. Aku kan kaget ya, kok mukanya beda, kata saya gitu. Itu daging apa? Dan kebetulan waktu itu mama sama Teh Novi belum pulang karena dokter belum visit kan. Kata saya kan, mah belum pulang, nunggu visit dokter. Terus langsung, mah itu bapak kenapa? Kata saya, kenapa matanya keluar dagingnya? Kata saya gitu. Iya nggak tahu, nanti nunggu dokter visit.
Ya udahlah kata saya, tunggu dokter. Dan yang lebih ini ya Bang, kalau menurut saya ngeri yang kemarin itu kan ada yang Iya, gosong-gosong itu ya? gosong-gosong gitu, ini malah tangannya segini hitam, kayak yang kesetrum hitam. Langsung Ada, hitam gitu ya? iya ada fotonya loh Bang. Heeh. Makanya pas ngelihat itu saya kaget, mama bilang, "Nanti tunggu dokter." Nah, di jam 8 dokter datang. Pas dokter datang, saya langsung spontan nanyain, "Dok, itu kenapa, mata Bapak kok keluar semua? Itu daging apa?" Kata saya gitu. "Oh, Bu, itu kemungkinan dari cairan," katanya, "yang naik ke muka." "Loh, kok bisa sampai gitu?" Kata saya gitu. Nah, dokter pun bilang gitunya sambil yang kayak bingung, ya Bang Jamal ya, Mhm. yang kayak muka bingung gitu. Tapi berusaha menjelaskan sebaik mungkin ke pasien biar tenang. "Terus itu tangannya kenapa gosong?" Kata saya gitu. Dokternya nggak jawab Bang Jamal, cuma bilang ke perawatnya, "Sini," katanya, "mana hasil, Iya. darah?" Diceklah, itu hasil darahnya. Pas dilihat, dokter bilang gini, "Lah, kok gula darahnya cuma 20?" Katanya gitu. "Emang Dok harusnya berapa?" "Ini Bu, kalau 20," katanya, "harusnya udah nggak sadarkan diri," katanya gitu. "Tapi ini si Bapak ditanya masih ngomong, masih nyambung." Lah saya kan nggak tahu medis ya Bang, "Coba deh ditensi dulu," katanya gitu. Nah, Bapak ditensi sama perawatnya, terus kata perawatnya, sangat apa ya, bahasa medis saya nggak ngerti, yang intinya itu sangat rendah dan tidak terdeteksi. Mhm mhm. Akhirnya dokter sendiri nih yang apa, yang tensi. Dokter tensi, 2 kali tensi, akhirnya dokter manggil ke kita, "Sini," katanya, "aku, Teh Nopi, sama suami yang dipanggil. Nah, ini kalau kondisi gini harusnya Bapak itu harusnya ke ICU. Tapi karena Bapaknya masih keadaan sadar, kita nggak bisa memasukkan Bapak ke ICU. Jadi diprioritaskan ICU itu yang benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Malah pada waktu itu Bapak udah lepas oksigen karena nggak ngerasa apa-apa," Tapi katanya. kondisi matanya masih begitu? Iya, keluar dagingnya itu, Iya iya. masih. "Tapi Dok," kata saya, "itu matanya nanti gimana?" Dokter nggak bilang apa-apa, cuma bilang, "Ya kita obatin aja." Ya udahlah kita menurut. Terus, saya bilang ke dokter, "Dok, makanan yang nggak boleh apa?" "Ya kalau Bapak mau mah kasih apa aja." Mhm. "Nggak ada pantangan gitu Dok?" "Enggak," kata dokter gitu. Saya juga kan yang akhirnya bingung, nggak tahu ya dokter ngomong kayak gitu, kita awam, kita ngikutin, akhirnya dokternya pulang. Nah, singkat cerita di jam 12 siang Bang Jamal, aku sama suami kan mau sholat. Mhm. Kebetulan musholanya itu ada di lantai 1. Aku izin dong, "Mah, aku sholat dulu ya," sama suami mau sholat zuhur. "Oh iya," katanya, "di mana?" "Di musola aja di bawah," kata saya, "biar tenangan." "Ah, mama mah sholat di sini aja," katanya. "Oh iya sok atuh," kata saya gitu. Saya ke bawah sama suami sholat, habis sholat, nggak lama sholat, di jam 1 ada telepon. "Itu siapa yang telepon?" kata saya. "Teh Nopi," kata suami. "Coba kamu angkat aja," kata suami ya ke saya. Nah, saya angkat, "Ya Teh, ada apa?" "Cepetan naik ke atas," katanya. "Ada apa?" kata saya. "Ini Bapak lemes, dibangunin nggak bangun," katanya gitu. "Wah," kata saya, "kenapa pingsan apa?" "Enggak, pokoknya ke sini aja." Iya, saya sama suami lari-lari lah ke atas. Pas dilihat di atas, memang pas di gini-gini, Bapak udah nggak reaksi. Akhirnya saya nyuruh Teh Nopi ke perawat, "Teh, panggil perawat," kata saya, "suruh periksa, dicek segala macam, biar ini, biar tenang." Datanglah perawat buru-buru lari. Pas perawat ke sana, perawat menyatakan Bapak udah meninggal, Bang. Udah nggak Kaget, bernafas ya? udah ya, Bapak udah nggak ada. Kita kaget, kita yang akhirnya pelukan, kita nangis bersama karena nggak nyangka, kan kita masih ngobrol nih, tapi ketika 1 jam kemudian udah nggak ada, Mhm. ditinggal aku sholat sebentar, udah nggak ada. Akhirnya kita pelukan, kita nangis, terus, eee, kata rumah sakit nanti jenazahnya diantarnya jam 2 katanya, karena ambulannya adanya jam 2. Ya udahlah kita nunggu sebentar. Nah di jam 2 jenazah dianterin ke rumah Bang. Nyampe rumah, kan ada orang-orang tuh udah banyak karena dikasih tahu, saudara-saudara yang dekat di rumah. Langsung kita ke Pak Ustadz bilang,
mau langsung dimandiin aja, kasihan gitu. Mm-mm. Dimandiin lah, dipanggil lah kita sama Ustadz. Ini anak-anaknya katanya yang mau mandiin, boleh. Soalnya ini untuk yang terakhir kalinya, katanya gitu. Oh iya, kita ngelihat semua bang. Ternyata pas dimandiin badannya bersih. Bersih, Nggak ada nggak ada yang ini yang hitam-hitam itu. nggak. Terus matanya yang dagingnya keluar, waktu nutup mata pun dagingnya masih nonjol-nonjol, nggak. Udah normal semuanya. Kayak orang tidur aja. Kayak orang tidur aja. Nah kita kan kaget ya bang. Ini kuasa Allah mungkin ya. Berarti ada amal kebaikan kata saya gitu. Terus kita saling nenangin lah sama saudara-saudara. Akhirnya di jam 4 sore bang, kita memakamkan almarhum bapak. Kita semua pergi ke pemakaman. Selesai maghribnya kita adakan tahlilan. Dan tahlilan itu 7 hari bang, berturut-turut tahlilan. Selesai 7 hari, di ke-8 harinya jam 5 pagi saya di atas ngedengar suara orang ribut-ribut di bawah, kayak orang yang apa, adu mulut, kayak yang berantem gitu. Aku kan bangunin suami, bangun, ini masih subuh kata saya, tapi siapa nih yang teriak-teriak, kata saya kayak orang berantem. Saya turun ke bawah sama suami, jadi yang berantem itu si Anti sama si Teh Nopi bang. Jadi yang diributkan itu masalah beras bang. Beras? Iya, katanya kita ini udah nggak punya beras, kamu yang beli gitu, masalah kebutuhan pokok lah ini. Nah saya kan bingung, kan nggak pernah ya sebelumnya kita itu berantem. Kata saya udah jangan berantem, biarin nanti saya yang beli aja. Udah belilah biar semua aman. Nah selang seminggu itu bang, terus-terusan aja berantem. Enggak Anti sama Teh Nopi, enggak Anti sama si Jia, enggak Teh Nopi sama si Jia, pasti ada aja yang berantem bang. Habis gitu karena udah seminggu berturut-turut, mama akhirnya manggil kita semua. Kita kan sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib, mama manggil aku. Kenapa, kata mama, kalian itu, mama perhatiin, sepeninggalnya bapak baru aja ditinggal seminggu udah ribut. Kenapa kalian gak akur kayak dulu, katanya gitu, gak harmonis kayak dulu, kenapa? Nah akhirnya kita tatap-tatapan, mama nangis di sana, mama minta untuk kita akur lagi, dan akhirnya kita rangkulan minta maaf. Dan setelah minta maaf kita kan lega ya bang ya, lega, ya udah kita saling ngatur aja, apa yang kurang, apa yang siapa yang ada kita yang beri gitu. Akhirnya di malamnya kita istirahat lah, tidur bang, tidur. Singkat waktu, di bulan Maret 2021 itu di sekitar jam 7 bang, kita kan habis sholat isya berjamaah nih. Habis sholat isya berjamaah, belum pada buka mukena, kita lagi duduk, si Anti ngabarin kalau dia itu hamil. Otomatis bahagialah kita bang, karena di keluarga kami itu kan belum ada ponakan. Iya, belum ada ponakan. Ini berarti ponakan pertama, cucu mama pertama. Ya alhamdulillah kita senang banget, kita bahagia, kita happy. Nah hamilnya alhamdulillah bang berjalan lancar lah. Nah di 2021 akhir di Desember pas malam tahun baru itu, saya tanya, kan kita bakar-bakaran nih bang di malamnya itu. Anti, kata saya, HPL-nya kapan perkiraan lahirnya? Oh katanya teh di awal Januari, kalau enggak pertengahan. Oh iya, semoga lancar. Nah selesai bakar-bakaran kita tidur. Besoknya di 1 Januari pas tahun baru itu bang, jam 9 pagi si Anti teriak-teriak bang, manggil Teh Pia, Teh Nopi, ya dipanggilin lah orang-orang rumah. Ada apa, lari lah kontak. Ini kok kenapa ya, bayi aku kayaknya kurang apa, kayak kurang aktif gitu. Kayak kurang aktif gimana, kata aku. Iya gerakannya nggak kayak yang nendang biasanya banyak. Ini dari semalam kok nggak ini, agak pasif katanya.
aku sama Teh Nopi nggak pikir panjang, ke rumah sakit lah. Soalnya kan yang nyangkut hamil takut ya Bang. Nah, di jam itu juga kita langsung berangkat tanpa persiapan apapun. Kita semua berangkat naik mobil ke rumah sakit. Tiba di IGD, Anti langsung disamperin sama perawatnya, diperiksa. Katanya, oh ibu hamil ke ruang ini, ke ruang tempat bersalin, katanya bukan di sini. Anterin lah kita ke ruang tempat bersalin. Nah, pas diperiksa bidan sama alat yang diiniin ke ini, alat jantung apa aku nggak tahu. Si bunyinya jantungnya itu nggak ada Bang. Oh, nggak kedeteksi katanya gitu. Bayinya? Iya, si bayinya. Nah, untuk memastikan si bidan tersebut tuh manggil dokter Bang. Dok, katanya, ke sini. Karena aku lihat kan dokternya kan nggak jauhan gitu. Nah, dokter cepet datang. Kata dokter, ya udah USG aja, katanya jangan yang pakai alat yang kayak gini-gini, yang yang ke perut gitu. Di USG lah sama dokter. Pas lihat hasil USG-nya, dokter bilang, Bu ini dari kapan? Katanya nggak gerak. Dari malam Dok. Lah, dari malam gimana? Ini bayi meninggal udah 3 hari. Katanya Bang. Iya. Ya ampun. Udah 3 hari. Karena plasentanya itu udah lepas dan udah terpisah jauh apa gimana ya. Saya juga bahasa medisnya itu apa nggak tahu. Cuma dokter jelasin bayi meninggalnya udah 3 hari. Kagetlah kita. Nah, dokter bilang sekarang udah tinggal nyelamatin ibunya. Dok, gimana kata saya, mau disesar apa enggak? Nggak usah. Kita ini kan anak pertama, kita induksi aja, dirangsang biar lahiran. Ditunggu hari pertama, kedua, nggak lahir-lahir Bang. Si bayinya udah diinduksi, udah gimana nggak keluar. Dan di hari ketiga barulah di jam 1 siang, Anti baru ngerasain mules. Mah, ini aku ada mules. Ya mudah-mudahan aja katanya segera keluar, cepat keluar. Alhamdulillah Bang, dari jam 1 ke jam 6 kan nggak lama ya kalau ukuran melahirkan kata dokter. Keluarlah bayi itu. Tapi udah jadi jenazah. Cewek apa cowok? Cowok Bang. Cowok. Nah, waktu itu suami saya sama suaminya si Anti yang bawa si John itu yang bawa pulang jenazah. Karena si Anti masih pemulihan. Malam itu sekitar jam 12 dibawa pulang dan langsung dimandikan, dimakamkan malam itu juga Bang. Jam berapa? Jam 12 malam. Jam 12 malam? Iya. Dikubur ya? Iya, jam 12 malam langsung dikubur. Selesai dari makam, kami memutuskan untuk pulang Bang. Karena capek, saya sama suami pulang, akhirnya pulang, istirahatlah di rumah. Nah, nunggu besoknya barulah Anti pulang ke rumah dari rumah sakit untuk pemulihan. Singkat cerita Bang, kita itu tahlil seperti biasa ya Bang, 7 hari ya, habis maghrib. Tahlil 1 sampai ke 7 hari. Di hari ke-8 jam 6 pagi saya diteriakin suami Bang. Mi, sini katanya. Dia kan lagi posisinya di toilet. Aku nanya, apa? Kata saya teriak-teriak di WC. Sini, jangan ini, kata jangan lama. Aku kan nunjuk toilet, nggak lari juga sih, jalan. Apa? Kata saya. Nih, liatin. Alat vital aku hilang. Hah? Iya Bang. Aku kan nggak percaya, mana kataku. Pas dilihat, nggak ada Bang. Cuma ada ininya doang Bang. Apanya yang di bawahnya? Iya, maaf. Telurnya itu. Iya, biji apa ya? Buah jakar, iya itu. Iya, yang itunya nggak ada Bang. Jadi cuma yang keluar itu sebesar kelingking anak umur 1 tahun 2 tahunan. Baru punya suami nggak sekecil itu ya? Enggak lah Bang, normal lah Bang. Aku kan yang kaget ya Bang. Kaget, pengen ketawa, tapi bingung gitu ya. Pasti. Jadi campur aduk lah waktu itu. Kata saya sama suami, sini, udah jangan ngomong di WC, yuk kita di kamar aja, jangan ribut. Kata saya gitu kan, takutnya kan orang lain masih pada tidur apa gimana, keganggu kita ya ngomong. Masuklah aku ke kamar. Nah,
Di kamar aku coba periksa lagi, beneran hilang gitu bang. Makanya pas suami bilang gitu, aku pas tahu gitu, gini bilang sama suami, tenang, jangan nangis kata saya. Yuk kita ikhtiar aja, kita ke dokter kata saya gitu. Kita cek, kita periksakan, kita lihat takutnya apa-apa. Harusnya saya kan yang kaget, ini malah suami yang nangis gitu bang. Pastilah, pasti. Gitu bang. Nah pas waktu itu, udah jangan takut kata saya. Kita ke dokter aja, kita cek aja. Pagi ini kita periksa kata saya gitu. Kemana kata suami? Ya ke spesialis kulit kelamin kata saya. Kemana lagi? Aku juga kan bingung ya kak. Nah pagi itu di jam 7-nya saya pergi ke rumah sakit daerah di tempat saya. Nah pergi ke dokter spesialis kelamin. Di sana dokter periksa, dokter ngelihat juga yang kayak yang kaget, kayak yang bingung, tapi masa sih nertawain pasien gitu, enggak kan ya? Ya, cuma dokter bilang gini, Bu, Pak, ini saran saya ke spesialis saraf aja, nanti dicek sama spesialis saraf katanya gitu. Iya. Terus saya minta rujukannya, dikasihlah rujukannya untuk ke spesialis saraf. Kan kebetulan dokternya itu ada semua di sana, dan hari itu lagi pada praktek kan. Nah langsung saya ke spesialis saraf, saya kasih rujukannya dari yang kulit kelamin, diperiksa sama dokter saraf, disuruh suami saya, gimana Pak katanya, buka celananya coba. Dan dokter saraf pun kayak bingung bang, Kaget juga tuh. kaget juga. Gini aja katanya, saya mau periksa lab darah bapak katanya, takut ada apa-apa di hasil darahnya, meskipun belum tentu hasilnya apa. Iya kata saya sama suami, di lab lah kita kak. Jadi di lab itu jam 9, nanti hasilnya katanya 2 jam, otomatis kita kan nunggu ya bang. Nah selesai lab kita dipanggil lagi masuk, dan dokter meriksa hasil lab, ternyata hasil labnya nggak ada apa-apa bang, normal semua. Nggak kenapa-napa? Enggak. Terus saya nanyain ke dokter, ini dok gimana bisa begini? Dokter nggak bisa ngejelasin. Pas itu jam 12-nya saya pulang sama suami. Nah di rumah suami ngomong sama saya gini, kok saya ngerasa yang kayak yang aneh katanya gitu. Anehnya gimana? Kan kita udah hasil lab nih, udah segala macam, nggak ada apa-apa. Aku jadi keinget cerita bapak waktu di tahun 2010. Bapak pernah cerita apa tuh? Waktu itu di 2010 bulannya bukan bulan, sekitar bulan Junian lah bang. Bapak ngajak suami aku itu ke rumah temennya orang pinter kata suami. Jadi cerita bahwa alat vitalnya sama kayak suami hilang. Bapak di 2010 itu bang. Kan karena keinget cerita bapak, jadi suami otomatis ke saya bilang, gimana kalau kita nyari ustadz apa orang pintar. Kata saya sok aja, mau ke siapa? Ditelepon lah temennya, namanya Heri. Halo bro katanya, iya ada apa bro, ada orang pintar gak? Mau apa katanya, ini alat vitalku hilang. Dia malah ketawa bang, nggak percaya beneran sumpah. Ayo antar katanya, ada enggak? Oh ada bro, di daerah mana? Di Tasikmalaya katanya gitu. Ke siapa? Ke Abah Atang. Mau kapan berangkatnya? Besok aja, karena ini saya barusan udah dari dokter. Ya kata si Heri bilang, ya udah besok ke sana, kita berangkat naik mobil aku aja kata si Heri. Nah singkat cerita besoknya bang, di jam 6 si Heri itu udah nyamper ke rumah, udah tok di jam 6. Oh udah pasti nih si Heri kan udah janjian, yuk kita berangkat, nggak usah ngobrol dulu katanya, soalnya perjalanan kita jauh, soalnya rumah si Abah Atang itu di pelosok katanya. Ya udah tanpa pikir panjang gitu berangkat aja. Berangkat perjalanan itu bang 4 jam naik kendaraan, 2 jam kita jalan kaki. Jadi 2 jam itu kita ke pelosok yang rumahnya masih kayak panggung-panggung gitu yang dari bilik-bilik gitu. Ya
Saya bilang sama Aheri, "A, kenapa nggak nyampe-nyampe? Di mana ini rumah Abah Atang?" "Tuh," katanya sambil nunjuk ke atas. Jadi ada bukit satu Bang di sana. Hmm. Ada rumah satu. Tuh di sana. Nah, di sono yang satu itu. Ya lah, perjalanan masih jauh kata saya gitu. Kuat nggak ya? Tapi kan demi suami kita mesti kuat ya Bang. Akhirnya nyampe lah kita di rumah Abah Atang yang di atas bukit itu Bang. Rumahnya itu masih rumah zaman dahulu banget. Yang nggak ada WC-nya, yang WC-nya itu langsung ke kolam itu di luar itu Bang. Iya, iya. Nah, kita masuklah, ketok pintu ke rumah Abah Atang. Abah Atang katanya, "Masuk, nggak usah ngobrol dulu, langsung kita disuguhin teh. Minum," katanya. Nah, habis minum, kita mau cerita, kata Abah Atang, "Nggak usah cerita, Abah udah tahu," katanya gitu Bang. Loh kan kita kan bingung, "Udah tunggu aja nanti malam, mumpung malam Jumat, nanti suami kamu saya mandiin," gitu Bang. Nunggulah kita sampai jam 12 malam. Di jam 12 malam, jam 12 malam, dipanggil sama Abah Atang. "Ayo pada keluar," katanya. Aku, si Heri, sama suami keluar. Dan suami aku itu disuruh buka baju semua katanya. "Ayo masuk ke itu, ke WC." Kalau di sana disebutnya pacilingan gitu. Masuk ke WC katanya. Habis buka baju disuruh jongkok suami. Jongkoklah suami. Jadi posisinya ini suami jongkok, ini Abah Atang berdiri, aku di belakang Abah Atang sama si Heri ngeliatin gitu. "Baca doa," katanya, kata Abah Atang. "Jangan kosong hati sama pikiran." "Iya," kata suami saya. Ngambillah itu air centong yang pertama itu Bang, disiram ke kepala. Air centong yang pertama begitu masuk kepala, apa Bang? Asap keluar semua. Ketutup asap badan. Yang pertama. Saya kan langsung, "Ya," bilang gitu. Karena, "Apa itu?" Abah bilang, "Jangan ada suara," katanya gitu. Akhirnya kami diam sambil takut. Saya sama Heri gini-gini aja. Udah diam. Ambil centong kedua Bang. Pas ambil centong kedua, itu ada suara kayak gitu. Dari? Nggak tahu saya juga, tapi yang dengar semua. Tapi karena kata Abah Atang, "Jangan ngomong," akhirnya kita diam. Cuma lirik-lirikan aja. Berarti kita dengar semua ya. Nah, di centong yang ketiga bersih Bang. Gitu. Si badannya. Nggak ada asap, nggak ada apa-apa. Bersih lagi. Nah, habis itu kita disuruh masuk ke dalam. Di dalam Abah bilang, "Insya Allah ini kembali ke semula, ini sembuh insya Allah atas izin Allah," katanya gitu. "Tapi Abah saranin jangan pulang malam ini karena bahaya. Udah aja pulangnya besok subuh. Cuma kamu," katanya nunjuk ke suami ya, "kamu hati-hati jangan lengah." Itu aja dari si Abah Atang. Ya udahlah, kita nunggu sampai azan subuh. Akhirnya di azan subuh, pas azan subuh kita ke air mau sholat subuh dulu sebelum pulang. Pas suami bilang gini sama saya barusan habis sholat subuh, "Gimana?" kata saya. "Ada lagi," katanya gitu. Ada lagi. Jadi si anak pitanya ada lagi tuh. Udah normal lagi. Normal lagi. Wah. Jadi pas selesai sholat kita ucapin terima kasih sama Abah. Kita permisi, "Bah permisi," kita ucapin terima kasih, nggak bisa ngasih apa-apa. Ya udah, yang penting sehat selamat di jalan ya. Akhirnya kita pulang, nyampe rumah itu jam 10-an lebih, jam 10 pagi lebih. Pas masuk rumah, "Assalamualaikum," kata saya gitu. "Waalaikumsalam," dijawab sama mama. Mama nanya, "Dari mana?" katanya. "Kok semalam nggak pulang?" katanya gitu. Saya bilang gini, "Dari temennya ini, si AA," kata saya. "Ini ada acara. Nanti kalau keluar bilang-bilang ya, soalnya orang tua khawatir," katanya gitu. "Oh iya, Ma." Jadi kita nggak cerita Bang sama keluarga yang menimpa suami. Itu takutnya kan apa gitu pikirannya. Malu gitu ya. Iya, terutama malu gitu kan.
Singkat cerita Bang, di bulan Juni 2022, kita melakukan rutinitas biasa itu sholat berjamaah. Dan waktu itu selesai sholat maghrib berjamaah. Nah, selesai sholat maghrib Bang, kita dapat kabar lagi dari si Anti. Kalau dia itu hasil tes packnya katanya positif sambil diliatin. Oh. Mah, lihat, ini hasil tes packnya positif, berarti aku hamil lagi. Iya. Alhamdulillah, kita senang, kita bahagia, sambil dinasehatin lah, jagalah kandungan untuk saat ini, jangan capek, jangan banyak pikiran. Iya, rutin ke dokter ya, kata saya gitu. Iya teh, ya udah. Habis itu kita istirahat lah Bang. Selang berapa bulan kehamilannya itu lancar ya Bang ya, alhamdulillah lancar, sampai tibalah di HPL-nya. Pas di HPL-nya aku nanya, Anti kapan nih HPL-nya, pengen cepet-cepet lihat ponakan. Nanti teh katanya di bulan Maretan katanya gitu. Oh iya, ini cek terakhir katanya karena mau masuk ke minggu ke-40 kalau nggak salah waktu itu. Teh boleh nggak antar aku ke dokter kandungan katanya, mau diperiksa yang untuk terakhir kan gitu. Jadi waktu itu aku, Anti, Teh Novi sama si John suaminya si Anti pergi ke dokter kandungan. Masuklah yang ke dalam itu si John sama si Anti, kita di luar berdua. Nah pas dia keluar ngomong sama kita, Teh katanya harus disesar kata dokter barusan. Kenapa disesar? Ini bayinya melintang. Oh ya udah kata saya, kapan waktunya? Nanti sore katanya jam 5 gitu. Langsung ya? Harus langsung hari itu Bang. Nggak apa-apa, yuk kita pulang dulu kata saya, kita prepare dulu aja ke rumah. Nah selesai periksa Bang, kita ke rumah, kita packing sambil ngasih tahu orang rumah bahwa si Anti mau disesar nanti sore jam 5. Nah di jam 4 kita semua berangkat Bang ke rumah sakit untuk nganter si Anti ini sesar. Di jam 5 si Anti masuk ruang operasi. Kata dokter operasinya nggak lama, paling cuma 1,5 jaman katanya gitu. Nah udah kita nunggu, deg-degan sambil nunggu waktu, kita diam. Nggak lama kemudian, 1 jam kemudian, perawat minta ini bedong tuh. Bedong, oh pertama kan mau lahir nih bayi, minta bedong Bu katanya buat bayinya Nyonya Anti. Dikasihlah 2 sama si Teh Novi. Nih katanya, alhamdulillah bayinya selamat gitu. 5 menit kemudian si perawat itu lari Bang lewatin kita sambil bawa si bayinya, lari ke ruang perawatan bayi. Otomatis dong kita juga ngikutin karena yang lahiran waktu itu cuma si Anti kan. Kita ngikutin karena pintunya ditutup dan di sana kan suka ada lubang kecil-kecil yang kayak garis-garis kayak gitu kan ya Bang. Aku ngelihat di sana, terus Teh Novi jinjit karena tinggi, ngelihat juga. Jadi si bayinya itu lahirnya itu badannya semua ungu Bang, nggak nangis, nggak tahu apa gitu, terus ditepukin di gimana caranya supaya nangis. Dia kewalahan manggil perawat satunya lagi, katanya manggil dokter. Dipanggil lah dokter waktu itu, ditolonglah sama dokter. Itu hampir 10 menitan nggak nangis lebih lah. Setelah 10 menit nggak nangis, akhirnya nangis Bang. Lega lah kita, alhamdulillah bayinya selamat. Dan dokter bilang besok kita periksa lagi kata dokter gitu. Nah Bang, di sela diperiksa dokter, sebetulnya aku ngelihat sosok yang rambutnya panjang segini tapi bajunya itu putih semua. Saya pikir itu kan perawat, ternyata itu bukan. Jadi ngilang aja gitu, set. Tuh Bang, makhluk itu hilang, nangis. Tuh Bang. Setelah bayi lahir itu karena kita udah legaan, aku mah seperti biasa Bang, tukang nunggu rumah. Aku pamit pulang lah sama Mama. Mah, aku di rumah beres-beres ya, biar besok aku nunggu ponakan pulang, kata saya, rumah udah bersih. Ya udah katanya pulang. Aku sama suami di jam 9 malamnya aku pulang ke rumah. Habis pulang besoknya jam 11 siang pulang, si Anti sama bayinya. Seneng dong kita.
sekitar jam 11 itu kita pulang. Nah, setelah pulang kita kan bahagia nih, bahagia udah ada ponakan baru. 5 bulan berjalan, Bang, itu manggil si adek, kok ngerasa kayaknya berat badannya nggak naik nih teh. Kata siapa? Kata saya, aku udah ke posyandu tiap bulan rutin, katanya nggak naik-naik. Kan berat badannya gede, katanya harusnya tiap bulan itu naik, ini malah enggak bang, malah turun di usia 5 bulan itu. Nah aku saranin lah, udahlah kata aku ke dokter anak, kata gitu, biar lebih pasti, kata aku gitu. Nah pas itu karena nurut sama omongan aku, ya tuh antar katanya. Seperti aku, Teh Nopi, sama si John berangkat kita berempat. Dokter spesialis anak itu namanya Dokter Daris. Nah, diperiksalah sama Dokter Daris. Pas diperiksa sama Dokter Daris, loh, ini anak bocor jantung katanya. Kita kan kaget. Waktu diperiksa awal waktu itu dokternya nggak bilang emang, katanya gitu. Dok, waktu diperiksa waktu itu dokternya cuma bilang gula darahnya rendah 20. Jadi mesti dirawat dulu sebentar, nggak bilang bocor jantung. Jadi si dokter Daris pun dia bilang, masa nggak ngasih tahu, ini harusnya dikasih penanganan, katanya gitu. Ya udah gini, saya kan nggak bisa memastikan ini jantungnya jenis apa bocornya. Saya saranin ke rumah sakit yang besar aja, katanya gitu. Kalau di sini nggak ada, di Garut itu nggak ada. Kita harus ke Bandung, karena di Bandung lebih komplit. Dikasihlah rujukan kita untuk pergi ke Bandung, Bang. Setelah dikasih rujukan, kita pulang, di rumah kita diskusi, diputuskanlah besoknya untuk ke Bandung. Besok paginya, jam 6 kita prepare untuk pergi ke Bandung. Jam 7, kita semua berangkat ke Bandung, Bang. Kita sampai di rumah sakit tujuan sekitar setengah 11 siang. Tiba di parkiran, kita berhenti dulu. Saya nyaranin si Teh Nopi untuk daftar dulu sambil nanyain. Nah pas ditanyain sama Teh Nopi, katanya nanti dokter Rahmatnya bakalan jam 2 prakteknya. Ya udahlah, kita nunggu aja dulu, kata saya gitu. Nah pas jam 1-nya, yuk masuk yuk, udah mau jam 2 katanya gitu. Akhirnya kita masuk ke dalam, tuh di lantai 2 katanya. Naik ke lantai 2, kita semua udah naik, nunggulah kita di ruang tunggu. Pas nunggu di ruang tunggu, sambil nunggu dokter, aku kan pengen ke toilet, Bang. Aku ke toilet dulu, dokter belum ada ini, kata saya. Aku masuk toilet, aku cuci muka, dan aku nunduk. Tiba-tiba suara pintu cekrek, kayak itu bunyi. Aku pikir ada orang yang masuk kan, Bang. Kan itu jajar toiletnya. Pas aku basuh lagi muka, nggak ada orang itu. Nggak ada orang. Aku keluar lagi. Aku bilang sama suami, tadi kayak yang ada yang ngikutin. Kata suami, udah jangan ribut, ini di rumah sakit katanya. Jangan ngomongin kayak gitu, katanya gitu. Oh iya. Nah, di jam 2 dipanggil lah si adek untuk diperiksa. Nggak langsung periksa, ditidurin dulu, dipasangin alat dulu di badan-badannya. Terus dokter ngeliat, lah kenapa ini, katanya baru periksa, kata dokter. Memang kenapa, Dok? Iya kan harusnya dari bayi, katanya. Jangan sekarang, katanya gitu. Kalau sekarang itu udah telat. Kita kan diam ya Bang ya, kita kan diam semua. Nah pas dokter bilang, ini bolong di jantungnya itu bolongnya ada 3. Hah? Iya, ada 3 katanya. Terus yang si aliran darah yang harusnya ke jantung masuk ke paru, yang harusnya ke paru ini masuk jantung. Ya. Itu juga harus dibenerin karena ini bakal jadi racun katanya nanti. Dokter bilang gitu, saya kan kaget. Ditambah lagi dokter bilang gini, ini operasinya harus 4 kali. Tambahlah kaget kita, tambahlah shock kita. Tuh lihat saturasinya jelek, kata dokter. Ya udah, kita bawa surat rujukannya untuk operasi, tapi kita juga minta waktu sama dokter untuk diskusikan dulu. Nah, udah, singkat cerita kita turun ke bawah.
Di bawah si Anti nangis dong, kejer ya Bang. Dengar kayak gitu, mana anak kedua lagi, disayang semua lagi. Iya. Nangis kejer, gimana ini? Ya udah kata saya, kita pulang aja dulu, nanti aja di rumah ngobrolnya, gimana baiknya. Ya udah, akhirnya pulang, nyampe di rumah Bang, jam 8 malam kita nggak langsung tidur. Kita ngobrol, diskusi. Kesepakatan dari semua, akhirnya nggak dioperasi Bang. Nggak dioperasi? Enggak. Jadi menolak untuk operasi dengan alasan lebih khawatir, katanya gitu. Terus saya saranin, ya nggak dioperasi juga minimal makan obat lah, kata saya. Atau kontrol rutin, kata saya gitu. Jangan sampai sakit yang tidak Iya. terpantau. Tapi mamah bilang, nggak usah lah, ke alternatif aja, katanya gitu Bang. Malah nyuruh nyari gimana solusinya dengan cara yang lain-lain gitu. Nah, saya mah udah fix aja itu mah memang udah bocor jantung ya Bang. Iya, Jadi iya. kan Karena kan mesti udah diperiksa medis, ya. kan udah diperiksa. Ya udah, karena saya kan di sana posisinya mantu juga, saya kan nggak bisa berbuat apa-apa, Iya. ngikutin aja. Ya udah, Kondisi Dedek gimana itu? bagus Bang. Maksudnya sadar? Ya sadar, Oke. orang rangkak, Iya, orang iya. udah duduk, waktu itu udah duduk, Normal ya? pengennya normal. Itu yang bikin dokter heran Bang. Biasanya dengan kondisi yang jantung bocor Iya. seperti ini, nggak normal Iya, katanya. itu dia. Entah lemes atau Iya, gimana. biasanya lemes kan, terus kata dokter itu badannya nggak bisa gerak. Iya, Ini iya. si Ade enggak Bang. Malah di usia 2 bulan juga udah tengkurap. Nah, kan otomatis kita nggak curiga dia itu sakit Iya, iya. parah ya Bang, gitu. Cuma berat badannya aja. Cuma berat badannya aja yang nggak naik, Nggak naik. itu Oke. Bang. Iya. Nah, 2 minggu setelah dari Bandung, panas lah si Ade Bang, demam. Mm-mm. Demam, kata aku gini, "Ayo Anti periksa," kata aku, "jangan dibiarin, jangan dibiarin lama-lama, soalnya anak demam mah nggak baik," kata saya gitu. "Iya Teh, kita ngabring lagi ya, soalnya aku kan paling takutan ya ngomong sama dokter." "Iya hayu Teteh anter," aku sama Teh Nopi biasa nganter. Pas aku ke tempatnya dokter yang masuk ke ruangan, aku sama si Teh Nopi Bang, Mm-mm. si Anti nunggu di luar. Kata dokter, "Bu, ini bayinya kayaknya sesek, masukin aja rumah sakit cepet-cepet." Katanya takut keburu oksigennya kurang gitu Mm-mm. Bang ya. Nah, udah disampaikan lah ke si Anti, "Ini harus dirawat," kata dokter buru-buru. Tapi si Anti malah bilang, "Ah Teh, besok aja," katanya, "ah ini mah udah malam, lagian akunya capek. Tuh si adenya juga nyenyak," katanya gitu. Terus aku bilang juga ke mamah juga, "Mah ini kata dokter harus dirawat." "Ah biarin aja tuh si adenya nyenyak." Padahal aku ngelihat itu napasnya itu udah kayak yang nggak enak gitu Bang. Ya udahlah, gimana ibu bapaknya aja, nurut-nurut aja. Ya udah kalau mau besok mah besok, saya istirahatlah pergi. Dan besok paginya Bang, di jam 6 pagi, saya ngelihat si Ade itu digendong sama si Anti, lemas badannya Bang. Karena nggak mau nyusu semalaman Bang. Dari sana Anti inisiatif mau ke rumah sakit buru-buru. Aku bilangin bukannya dari malam, kan malam tidur katanya nyenyak. Bukannya tidur, mungkin dia lemas, kata saya gitu ya Bang. Di paginya jam 6 packing barang, masih nunggu katanya nanti Teh Nopinya lagi benerin dulu BPJS katanya. Nanti aja jam 9 berangkatnya, dinanti-nanti terus Bang. Saya yang kesel ya. Pas jam 9 Teh Nopi datang, kita langsung Bang ke rumah sakit. Si Ade diperiksa, saturasinya memang udah jelek ya, agak turun seperti waktu di Bandung. Dikasih oksigen lah, dikasih obat lah segala macam. Tapi kelihatan agak membaik Bang. Oke. Ya, akhirnya aku kan pulang sama suami. "Mah aku pulang dulu ya, nanti sore aku kesini lagi ya, aku ada kerjaan dulu." Kata mama, "Iya, sok aja pulang." Jam 5 sore Bang, aku sama suami, "Yuk ke rumah sakit, lihat lagi si Ade kangen," kata aku. Tadi udah baikan, jadi hati udah tenang." "Iya," kata suami, "ayo." Pas aku ke rumah sakit, ngeliat si Ade udah lemes Bang, lemes. Tapi dia masih bisa senyum. Cuma aku nanya ke si Anti gini, "Itu tangannya kenapa?" Tahu nggak Bang? Tangannya itu sama kayak Bapak, hitam-hitam. Hah? Iya, Banyak? semua sebadan-badan. Oke.
Terus? sama bapak. Nah, itu kenapa kata aku? Udah ditanyain. Udah kata dokter, ini campak katanya gitu. Lah, udahlah, saya nggak mau berdebat masalah itu, kata saya. Ya biarin aja. Di maghribnya saya pulang dulu ke rumah. Nanti teteh pulang dulu ya ke rumah sama suami. Mau apa kata saya nanti malam. Iya teh, beliin nasi segala macam. Aku pulanglah sama suami. Belum sempet ke rumah sakit, jam 9 aku ditelepon bang sama teh Nopi. Teh buruan ke sini. Kenapa? Ini si Ade lemas dimasukin ICU bang. Aku kaget kan. Tadi ngelihat masih bisa senyum, sekarang di ICU. Aku yang spontan, gimana? Sadar nggak? Iya, udah lemes katanya nggak sadar. Tapi masih nggak apa-apa, jangan banyak nanya, katanya cepat ke sini. Aku buru-buru itu bang, jam 9 malam berangkat ke rumah sakit. Udah di ICU, aku masuk. Kan yang masuk harus 1 orang ya. Nah kebetulan yang waktu itu yang masuk aku, karena suami itu penakut. Jadi aku masuk, aku lihat semua udah dipasang alat bang. Di badannya lagi dikasih pertolongan supaya apa jantungnya berjalan lagi. Aku lihat monitornya udah gini bang, udah gini terus. Nah aku kan lihat dokter yang lagi apa berusaha nolong, dan yang bikin aku merinding itu si tubuhnya itu lebam semua. Tubuhnya lebam semua sama seperti bapak. Akhirnya di jam 11 malam dokter menyatakan si Ade meninggal bang. Nah jam 11 malam kita pulang, bawa jenazahnya ke rumah, dan di rumah kita mandikan dulu. Itu kan udah kemalaman, kata semua besok aja dimakamkannya karena ini udah malam katanya, jangan terlalu malam, lagian malam itu kan hujan juga kata mama. Iya, nunggu pagi aja. Nah di jam 8 pagi dimakamkanlah si Ade bang. Kita pergi semua ke pemakaman, pulang di pemakaman, kita sorenya tahlilan bang. Baru juga sholat maghrib berjamaah, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum katanya gitu. Terus yang keluar lari itu si Jia, buka pintu, waalaikumsalam. Oh iya mang, ada apa? Siapa? Kata mama. Itu ada si tukang gali kubur katanya gitu. Nah kata mama, kan udah dibayar, mau apa lagi? Saya mau ketemu sama bapaknya anak yang meninggal, mau ketemu sama si John gitu bang. Nah akhirnya disamperin lah sama si John, si tukang gali kubur itu. Kan kita sholat berjamaahnya di ruang tengah nih bang, jadi si bapak tukang gali kubur juga suruh ke ruang tengah aja gitu. Yuk ke sini. Ada apa pak? Kok saya ngelihat katanya ada yang ganjil dengan semua ini. Saya seumur hidup ngoborin orang yang meninggal, baru kali ini ada kejadian begini. Kejadian begini gimana katanya, kata si John. Kok beruntun ya, tiap tahun katanya gitu. Keluarga ini mulu katanya. Oh. Bang. Ya. Ya akhirnya kita yang sadar nggak sadar sih bang ya, kita ngeh dengan ceritanya si itu, harus dibawa ke orang pinter, kita itu berobatlah kalian katanya gitu, takutnya ada apa-apa. Kita kan masih positive thinking ya bang ya, nggak mau mikirin hal-hal yang apa yang aneh-aneh. Nah sepulangnya si tukang gali kubur, mama manggil kita bang, mama manggil kita semua. Pas dipanggil, ada apa mah? Mama pengen cerita katanya. Kita kan semua nyamperin kak, nyamperin, ada apa mah? Jadi gini katanya, ini jangan-jangan kata mama gitu, ada kaitannya dengan uak kamu. Jadi bang, uak itu kakak dari almarhum bapak. Dan mereka itu hanya 2 bersaudara, uak yang perempuan sama bapak laki-laki gitu bang. Memang ada apa mah? Iya dulu itu bapak itu pernah berselisih sama uak gara-gara tanah katanya gitu bang.
Mm. Jadi Ua itu dikasihnya 5 tumbak, bapak itu 10 tumbak. Jadi si Ua itu pengen sama gitu Bang, jangan ada yang besar sebelah. Oke. Tapi kan si Ua itu perempuan, jadi dikasihnya cuma 5 tumbak sama nenek. Nah, sempat berseteru katanya sama bapak waktu itu, sampai musuhannya itu 2 tahun Bang, gara-gara itu. Nah, Ua pernah bilang gini, "Rasain aja kamu, nanti kamu tidak akan punya generasi penerus." Bilang gitu Ua, Mm-mm. kayak yang ngancam gitu kan. Bilang gitu, "Tidak akan punya generasi penerus dan anak kamu akan sengsara selamanya." Kan itu cerita mama, kenapa baru diceritain, kata saya itu. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu Bang. Mama bilang, mama sengaja nggak cerita. Soalnya kalau diceritain, mama takut jadi pikiran kalian. Karena kalian semua kan belum punya anak. Nanti takut kebawa suasana, omongan gitu. Makanya mama baru cerita sekarang. Gimana mah sekarang solusinya? Ya kata Teh Nopi itu bilang, ya kita ikhtiar aja katanya gitu. Nah si Anti bilang gini, ya udahlah kalau mau ikhtiar mah ke temen aku aja, ada si Teh Ina, dia orang yang bisa, katanya bisa nerawang, juga bisa ngobatin katanya gitu. Yuk mau kapan? Ya barangkali aja ada sangkutannya kata mama gitu. Oh iya, udah aja nanti selesai si adek 7 hari. Nantilah ke sana mah setelah 7 harian biar kitanya tenang dulu, batin kita kata gitu. Selesai 7 harian karena udah memutuskan untuk ke rumahnya Teh Ina, besoknya di jam 8 pagi kita semua berangkat ke rumah Teh Ina Bang. Dari rumah itu perjalanannya 2 jam, lumayan jauh. Setelah perjalanan 2 jam, nyampailah di rumah Teh Ina. Begitu kita ketuk pintu, "Assalamualaikum Teh." "Waalaikumsalam," katanya. Pas dibuka pintu, "Oh, isi Anti, tumben kesini," katanya. "Iya Teh, mau ada perlu?" "Ya sok duduk aja." Kita kan duduk nih, kita udah duduk, semua udah duduk. "Teh, jadi gini," langsung dipotong dia Bang. "Udah, nggak usah cerita. Saya tahu semuanya tentang keluarga kamu. Dan itu pelakunya adalah Ua kamu sendiri." Gitu Bang. Langsung dijawab kayak gitu. Iya, kita belum ngomong, Mm-mm. langsung dijawab gitu. Kita yang kaget, yang percaya nggak percaya ya Bang. Ya kaget juga, gimana mau percaya. Iya juga mama ngeyakinin gitu, nggak percaya dari mananya juga. Ya akhirnya si Teh Ina itu minta kita garam besar sama beras ketan hitam Bang. Mm-mm. Kata Teh Ina, tungguin, saya mau doain katanya 1 minggu. Selesai 1 minggu, nanti saya telepon Anti katanya. Nah mau ngasih si obat tadi. Mm-mm. Singkat cerita 1 minggu kemudian, malamnya jam 8 malam, Reina nelpon, "Anti," katanya, "besok Teteh kesana ya pagi-pagi," katanya gitu. "Mau nganterin obat. Itu ditaburin nanti pas mau maghrib ya." "Iya," kata si Anti bilang. Terus si Anti bilang ke kita, "Besok Teh Ina kesini ya." "Ya syukurlah, alhamdulillah, semoga jadi obat," kata semua gitu. Nah malamnya kita tidur, pagi-paginya Teh Ina jam 8 ketok-ketok pintu. "Assalamualaikum," katanya. "Ini mau nganterin yang buat ditabur nanti Ya. maghrib." Nganterin lah ke rumah. "Nggak bakalan lama, aku mau buru-buru pulang karena ada keperluan," kata Teh Ina. Pamitlah Teh Ina ke semua. Nah, selesai pamit, di jam 3 sore itu Bang, kita ada telepon dari suaminya Teh Ina. Bahwa sepulang dari rumah kami, mereka itu kecelakaan Bang. Jadi cerita suaminya itu, katanya pas di tikungan mau nyalip mobil besar, dia itu remnya kayak yang ngegas sendiri, nggak bisa direm gitu. Mm-mm. Dia banting ke kiri, dia nggak apa-apa, cuma cedera ringan. Cuma si Teh Ina yang kelindes mobil itu Bang. Iya. Iya Bang. Kita dikasih tahunya di rumah sakit mana? Langsung kan kontak kita di rumah sakit, katanya gitu. Buru-burulah kita semua Bang pergi ke rumah sakit
setelah ditelepon itu kita nunggu di jam 4 pas Bang Teh Ina meninggal. Kondisinya gimana Teh? Boleh kalau emang boleh dikasih tahu boleh. Kalau Ngeri sih, emang Bang. enggak apa-apa. Ngeri sih Bang. Jadi nggak tahu kehabisan darah, nggak tahu gimana. Pokoknya cukup ngeri soalnya cederanya kepala. Kepala ya. Iya. Oke. Udah selesai periksa dokter dinyatakan meninggal. Kita semua nganterin untuk Teh Ina pulang. Tapi nggak sampai ke pemakaman. Cuma nganterin pulang ke rumah aja. Kita permisi pulang ke rumah, dan di rumah akhirnya kita diskusi Bang. Kata Mama gini, ya udahlah kita berserah diri kepada Allah aja. Ternyata meminta pertolongan manusia, mencelakakan manusia lagi, kita merasa berdosa kan ya Bang? Iya. Ya, akhirnya kita memutuskan untuk ngaji tiap malam Bang. Tiap malam jangan putus kata Mama. Jadi 40 hari kita itu ngaji Yasin, jangan putus, harus semua kompak, nggak ada yang terlewat, anak-anak semua. Akhirnya kita ngaji, dan di minggu kedua Bang, di minggu kedua selesai kita ngaji, kan biasa habis ngaji itu suka diam dulu, senderan dulu, nggak langsung ke kamar ya Bang. Kita saling buka HP kan biasa, yang HP yang minum. Aku kan scroll status Bang. Pas aku scroll status, itu di status aku ada foto Uwa yang lagi di rumah sakit Bang. Dia itu kena stroke. Dan Bang, tahu nggak stroke-nya kayak gimana? Si bibirnya itu moncong ke kanan, tengahnya begini. Si Uwa itu. Aku kasih tahu dong sama yang lain. Ini Uwa nggak salah katanya. Nggak salah kok, nggak ada. Keluarganya yang ngabarin kita nggak ada Bang. Iya. Akhirnya kita yang sendiri yang nanyain keadaannya. Tapi si anaknya itu yang jawabnya flat. Yang jawabnya datar, yang nggak apa-apa katanya, padahal aku lihat di status. Iya. Nah besoknya Mama melayatlah ke si Uwa itu, karena kita itu nggak punya hati jelek ya. Oh, jenguk? Iya, jenguk, melihat kondisinya. Bener Bang, itu udah begini, ininya udah mencong, kakinya lumpuh sebelah. Mama pulang, Mama cerita, mungkin ini doa kita kepada Allah, dan kita juga nggak menunjukkan kepada seseorang, siapapun pelakunya kita nggak tahu. Mungkin ini teguran juga dari Allah buat Uwa juga. Semoga ini jadi pelajaran katanya buat kita. Jadi kalau apa-apa jangan serakah kata Mama itu. Dan setelah kejadian Uwa tersebut Bang, gangguan itu nggak ada. Hilang. Berasa apa di rumah? Suasananya gitu? Di rumah itu berasa nyaman aja Bang. Tenang gitu? Tenang. Kan biasanya kan sedikit cecok, panas, emosi. Bawaannya jadi adik kakak itu pengen, wah kemana berantem gitu. Nah setelah kejadian itu enggak Bang. Kita kompakan lagi. Kita pergi, misalkan piknik bareng gitu. Kita di rumah makan bersama bareng. Nggak ada saling masing-masing lagi, nggak ada Bang. Nggak ada. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada lagi. Oke, lalu kondisi Uwa sekarang gimana? Masih. Oh masih? Masih seperti itu? Malah tambah parah sekarang Bang. Udah jalan berapa bulan tuh? Stroke-nya itu? Stroke-nya itu udah sekitar 1 tahun di 2024. Berarti udah 1 tahunan ya? Iya Bang. Alhamdulillah. Sekarang kita nyaman-nyaman aja Bang. Nggak ada lagi gangguan, cuma kita mutusin untuk menjual rumah tersebut Bang. Oh sudah dijual sekarang? Belum. Oh belum? Belum. Lagi tapi pengen dijual? Pengen dijual. Lagi didiskusiin? Iya. Atau udah sepakat semua? Udah sepakat semua. Sudah sepakat semua? Udah sepakat semua. Dan Bang, kenapa yang selalu jadi sasarannya Anti? Jadi si Anti itu dulu pernah ke si Uwa itu ada kata-kata yang kata si Uwa itu bikin sakit hati. Itu dia Bang. Makanya dia yang selalu jadi sasarannya. Nah itu ceritanya Bang. Oke. Ya ini ya, kemungkinan gara-gara warisan ya. Tapi memang tanah warisan itu kalau bisa, kalau memang sudah diwasiatkan gitu ya
dijual gitu kalau bisa. Iya, Supaya bisa langsung bermanfaat gitu iya, bagi yang sudah mewariskannya iya, ya. betul. Betul, Bang. Memang Bapak dulu juga memang sebelum meninggal pengen dijual. Kan kita nggak tahu bakal ada kejadian ini. Iya, iya. Ternyata firasat Bapak itu memang betul. Mm-mm, Karena udah tahu sebetulnya mungkin Bapak. mm-mm. Nah, gitu, Bang. Oke, oke, oke. Dan ini pasti banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Menurut Tevia, kejadian suami itu juga ada kaitannya dengan masalah warisan ini? Ada, Bang. Karena pas waktu itu Abah Atang bilang, ini pelakunya bukan orang lain, masih saudara kamu, katanya gitu. Cuma kita nggak bilang. Oke, kalau Abah waktu kena seperti suami itu karena apa? Bapak mungkin. Bapak, iya Bapak. Kalau Bapak ya Iya, itu ada kiriman juga. sama Sama ada kiriman. dari Ada Ua. kiriman. Iya, iya. Dan walaupun maaf sekarang lagi sakit, minta maaf ke semua dan mengakuinya, Bang. Hah? Mengakui, Bang. Apa dia bilang? Ya, katanya. Dulu kan Bapak nggak saya maafin, katanya. Tapi sekarang saya maafin. Jadi dulu itu Ua pergi ke orang pintar, gimana caranya supaya keluarga kami hancur. Dia ngomongnya pas di mana? Ua Pas- ngomongnya pas di mana? Pas pertama terjadi stroke, yang aku lihat scroll itu, besoknya kan kita ngeliat Iya ya. itu langsung bilang itu. Oh, berarti pada saat pertama kali menjenguk di situ Ua sempat ngomong Sempet ngomong, dan sempat mengakui. sempet mengakui bahwa waktu itu dia pergi ke daerah selatan Hmm. menemui seseorang, dan Ua itu disuruh puasa 3 hari 3 malam katanya, supaya keluarga kita itu hancur dan bapak itu tidak ada keturunan. Dan nyatanya iya, Bang, kita semua nggak punya anak, Bang. Itu ngomongnya pelan-pelan gitu ya pasti ya? Iya, Pelan-pelan. Tapi ngomong jelas. jelas ngomongnya jelas, meskipun ini kan bibirnya mencong, Mm-mm. tapi ngomongnya jelas. Mm. Ua minta maaf ya, tapi kita kan harus berbesar hati ya, Bang. Iya harus. Iya, akhirnya kita maafkan. Sekarang kondisinya masih, tapi lebih parah gitu. Tapi semoga sembuh ya. Iya, Ah. kita mendoakan ya udah, yang udah Berlalu. biarlah berlalu. Ah. Ya, semoga kedepannya kita lebih istiqomah aja gitu. Mama sehat? Alhamdulillah, Masih sehat ya? alhamdulillah sehat. Umur berapa sekarang? Mama udah 65, 65. iya. Cuma sayangnya yaitu belum ada cucu semua. Ya, segeralah ya. Semoga Iya, ya. amin. Semoga ya. Amin ya, Bang. Tahun depan lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau Ade sendiri ada kejadian aneh ketika masih hidup? Adek yang meninggal. Iya, yang 5 bulan ya. Kalau kejadian aneh sih sama dia nggak ada, Bang. Ada ya, normal Malah ya. dia yang kelihatan menurut saya itu normal itu aneh. Karena kalau dilihat Iya. dari kondisinya itu harusnya dia itu nggak normal, Bang. Parah soalnya. Maksudnya ya kondisinya termasuk penyakit yang parah ya. Iya, betul. Dokter Bocor bilang jantung juga gitu. kan bilang gitu sama, Bang. Terus kalau Ua sendiri pernah datang nggak sih ke rumah? Nah, itu dia, Bang. Apa tuh? Apa tuh? Nah, Aku sambil minum boleh? Boleh, Ya. silakan, Bang. Jadi, kenapa kita semakin yakin bahwa si Ua itu pelakunya? Bapak meninggal nggak datang, adik meninggal nggak datang, terus si anak yang pertama kakaknya meninggal juga nggak datang. Jadi setiap ada kematian di keluargaku itu nggak pernah datang. Padahal rumahnya gedengan ini, Bang. Gedengan apa tuh? Sampingan. Wah, aslinya sampingan toh. Iya, Bang. Makanya kalau dibilang orang mungkin rumahnya jauh, mungkin aneh. Itu kan biasalah, nggak bisa datang karena apa? Enggak. Ini rumahnya ini nempel tembok, Bang. Loh, berarti sering lihat Ua juga dong. Ya iya, Bang. Terus Sering. ketika ngelihat Ua gitu, sapa kah atau gimana nggak biasanya? Kalau saya sendiri, sapa, Bang. Sapa, karena saya kan nggak tahu cerita, Bang. Dibales nggak biasanya?
Kalau aku dibalas sama dia. Oh. Kalau aku dibalas, tapi kalau sama yang lain enggak. Kalau sama yang lain senyum, apa gimana, dia suka maling muka. Kalau sama aku, mungkin aku kan orang luar ya, dibalas, gitu Bang. Oke, Teh Via, biar bagaimanapun semoga keluarga sekarang damai ya, Amin. tenang ya. Amin. Dan untuk Ua semoga juga sudah bisa sembuh ya Iya. nantinya ya. Iya. Ada gak pesan buat teman-teman yang lagi nonton mengenai kejadian yang dialami sama Teh Via? Boleh dong sharing-sharing. Ya, pesan buat teman-teman semua, semoga kita selalu ya beristiqomah kepada Allah, tentunya satu itu. Dan yang kedua, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat serakah, yang syirik, yang kayak gitu-gitu. Semoga kita dijauhkan dari sifat itu, karena tetap Yeah. aja kita bakal berujung pada kematian gitu. Yeah. Dan semoga teman-teman yang masih lagi ada atau mengalami kejadian mengenai warisan ya, Ya, betul. cepat terselesaikan. Amin. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Teh Via izin pamit guys. Bye.